شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, disyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan berkah rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan usia, diberikan umur, diberikan kesempatan dalam sisa-sisa usia kita ini untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan sedikit mengkaji ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini bisa istiqomah, dijadikan sebagai penebus dosa-dosa kita di masa lalu dan dijadikan sebagai penambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, putra-putri, sahabat-sahabat serta seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita hari ini kita akan masuk di ayat yang ke-52 surat Hud juz 12. Masuk di ayat 52 ini berisi tentang seruan Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad, untuk beristighfar, untuk minta ampun sama Allah dan bertobat kepada Allah dengan janji berupa Allah itu akan memberikan kemakmuran baik secara duniawi maupun secara fisik atau politik kalau kita pahami secara umum. Di ayat 52 ini Allah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ya qaumi, dan dia berkata kepada Hud, hai kaumku, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, lalu bertobatlah kepadanya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi secara umum ayat ini menjelaskan bahwa istighfar dan taubat itu ya kunci untuk membuka rezeki, kunci untuk menyelesaikan segala macam masalah hidup, kunci untuk mendapatkan kekuatan dan kemakmuran bukan hanya secara personal akan tetapi juga secara sosial dan kebangsaan. Sehingga ayat ini juga mengajarkan hukum sebab akibat spiritual bahwa istighfar dan taubat itu bukan hanya menghapus dosa tetapi juga mendatangkan kemakmuran ekonomi, kesuburan alam, bahkan kejayaan suatu bangsa di dunia itu akan diperoleh dimulai dari seberapa kadar istighfar dan taubatnya para penduduknya, para pejabatnya, para pemangku kebijakannya. Ada beberapa poin menarik yang bisa kita ambil dari penafsiran ayat ini. Yang pertama, solusi langit untuk masalah bumi. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Nabi Hud ini menawarkan jalan keluar yang berbeda
untuk mengatasi permasalahan hidupnya, yaitu sebuah jalan spiritual dengan istighfar dan taubat untuk mengatasi krisis yang secara fisik dialami oleh kaumnya pada waktu itu. Kalau kita lihat kisahnya, berupa kekeringan yang panjang dan kelaparan. Karena seringkali saat menghadapi krisis apapun itu, krisis ekonomi, bisnis, keluarga, kebanyakan dari manusia itu hanya sibuk mencari solusi teknis secara manusiawinya saja. Nah, hal ini juga senada dengan surat Nuh ayat 10 yang insya Allah sangat familiar di telinga kita, karena kan senantiasa seringkali dipakai sebagai pembuka zikir dalam acara tahlilan, dalam acara yasinan dan saudara-saudara seiman kita. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ini kan mirip-mirip semacam ini. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perdalam makna istighfar ini, maka akan kita dapat tafsir lafziahnya. Istighfar itu berasal dari kata maghfirah. Maghfirah ini umumnya kan diterjemahkan sebagai ampunan. Kata aslinya itu kan ighfar, yang berarti sesuatu untuk menutupi. Jadi pada dasarnya ketika kita beristighfar kepada Allah, mohon maghfirah kepada Allah, itu artinya kita minta kepada Allah itu untuk menutupi dosa-dosa kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena pada dasarnya dosa itu kan dijabarkan oleh Rasul itu sebagai hal yang buruk, jelek, berbau busuk, sehingga kita tidak mau melihatnya. Nah, kalau kita yang melakukan saja tidak mau melihatnya, tentu kita juga tidak mau orang lain melihat itu semua. Baik ketika kita ini masih hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Nah, hari ini Pak, orang-orang berbuat dosa itu sudah tidak punya rasa malu lagi, gak ditutup-tutupi maneh. Nah, kalau kita sedikit mengkaji, ada 3 pengertian istighfar yang bisa kita ambil. Saya mengambil dari penjelasan Ustaz Norman Halika. Yang pertama, kita menginginkan ampunan. Yang kedua, kita minta ampun, meminta ampunan. Jadi ada perbedaan yang mendasar di antara kedua makna ini. Dan dua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan, antara minta ampun dengan menginginkan ampunan. Karena terkadang ada sebagian orang itu yang minta ampun, tapi dari sikapnya, perhatiannya, kesadarannya itu nampak jelas bahwa mereka tidak kepingin untuk mendapatkan ampunan itu. Mereka cuma sekedar minta saja. Kayak lari-lari ini belum pakai tukaran kali konco nih. Misalnya di tempat ngaji tukaran beneran sampai berantem lah. Kemudian sama gurunya minta, sudah saling minta maaf, suruh selesai. Lari ini saja nih gak kepingin aja sepuro nang konco. Kemudian ngomong sok kasar. Tapi karena diperintahkan oleh gurunya, maka dengan ogah-ogahan, wis sekurangnya gitu. Jadi beda antara menginginkan ampunan dan minta ampunan. Nah, ini sama dengan orang-orang yang di mulutnya senantiasa terucap gitu, astagfirullah. Tapi terlihat melakukannya itu ya tidak serius, guyan dengan main-main, dengan bercanda.
sambil guyon-guyon, sambil goyang-goyang, badannya tidak serius. Sini jero serius, sini jopo madonna embong, sampai katanya berkat membelakangi yang mungkin nahdil yang mungkinnya sih. Anak sopan-sopan, sampai muas ngomong liwat ambil kok. Ini kita temui bukan mudah. Jadi mereka mengucapkan kalimat agung ini tapi tanpa ada kesungguhan di dalam hatinya. Bahkan terkesan kadang tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Kok gak ngerti wong-wong boleh. Astagfirullah itu artinya ya minta ampun sama Allah. Padahal kita ini sedang meminta kepada Allah untuk memaafkan kita. Kita minta maaf kepada Allah tentang segala sesuatu yang buruk yang telah kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak seharusnya beristighfar sampai kita ini benar-benar sadar dan mengingat terlebih dulu dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi laku angel. Teorinya iya, disampaikan mudah tapi angel. Coba kita ini kadang-kadang saking apalnya, saking sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas, waktu sholat itu kita baca istighfar itu kadang ya gak ini. Gimana di sholat di salah? Apa satu ini budaya yang sholat itu memang satu ini budaya masjid mandi dosa. Tidak ini. Ini namanya kita baru meminta saja tapi bukan menginginkan. Maka di level mana istighfar kita? Itulah mengapa dalam istighfar setelah sholat ini ada dua pandangan yang berbeda. Ada teman-teman kita yang memahami istighfar setelah sholat itu include dengan sholat karena Nabi senantiasa semacam itu. Ada yang memahami istighfar atau zikir setelah sholat itu terpisah, masing-masing memiliki tata caranya sendiri dan mereka pakai keumuman hadis termasuk surat Muhammad 10 sehingga dilengkapi istighfarnya, dijangkepi istighfarnya. Jangan ngomong si lali-lali ini. Kalau cuma banyak astagfirullah, 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 kok kurang mantap. Maka ditambahi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sebagainya. Sejatinya para ulama itu memiliki pandangan yang berbeda, tinggal kita mau ngambil yang mana. Nggak usah terlalu diributkan. Padune memang dalam istighfar. Padune mari salam langsung. Karena memang setelah salam terputus boleh langsung kita meninggalkan posisi sholat itu kalau memang diperlukan ada keperluan yang lain, sehingga nggak perlu terlalu sampai saling menyalahkan dengan tata cara zikir setelah sholat itu. Masing-masing memiliki dalil, masing-masing memiliki pandangan. Ini sekali lagi istighfar yang kita lakukan itu di level mana? Di level baru meminta saja atau sudah di level yang kedua itu menginginkan, dan mana yang ketiga adalah mencoba untuk mencari. Jadi di sini Allah itu tidak menginginkan kita itu untuk sekedar hanya minta dan kepingin saja, tapi Allah menghendaki kita ini untuk berusaha mendapatkan apa yang kita minta itu, mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Jadi harus ada usaha yang dilibatkan dalam kita beristighfar itu. Ini ketika orang beristighfar, lisannya mengucap, hatinya terlibat, dan ada usaha yang menyertainya. Ya, misalnya terlihat dari bagaimana cara dia menghabiskan waktunya, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain,
berinteraksi dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, bahkan bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhannya. Dengan kata lain, ketika kita ini sudah mendawamkan istighfar itu, sudah adakah perbaikan yang kita lakukan terhadap amalia atau perbuatan-perbuatan kita? Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Sudahkah kita penuhi hak-hak Allah atas diri kita? Sudahkah kita bisa mendawamkan kita berjamaah di masjid-masjid kita? Masjidnya dewe gak diparani, masjidnya pun diopeni. Ini terjadi bukan mudah. Bahkan di level pimpinan, di level pengurus, di level takmir, dan kita saja banyak di kalangan kita ini yang terkadang semacam itu. Apalagi ketika posisi masjid itu agak berjauhan dari tempat tinggal. Alasannya evakuasi. Karena di dekat rumahnya ada masjid, maka dia ini evakuasi dengan masyarakat kalau harus menuju masjid yang jauh, padahal dia punya tanggung jawab di situ. Maka kalau sudah begini, sebenarnya apa makna istighfar yang selalu kita ucapkan setelah selesai sholat ini? Lisan kita mengucapkan, hati kita mungkin menginginkan, tapi alangkah ruginya kita karena ternyata perbuatan kita masih jauh dari kata istighfar. Maka melalui ayat ini Nabi Hud, Nabi Nuh, di ayat 10 dari surat Nuh itu Nabi Nuh, kalau di ini Nabi Hud 4 mengingatkan kita semua ketika kita mendapati berbagai macam masalah, maka langkah yang paling tepat itu senantiasa untuk mendahuluinya dengan solusi lain, yaitu bagaimana upaya kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Itu poin yang kedua, istighfar itu membuka keran rezeki yang tersumbat. Jadi janji Allah di ayat ini kan sudah sangat jelas bahwa istighfar dan tobat akan menurunkan hujan yang sangat deras, midrar, yursil sama alaikum midrar. Yang dalam konteks modern, hujan ini kan dipahami sebagai simbol keberkahan, kemudahan usaha, dan mengalir derasnya peluang rezeki. Maka jika hidup ini mulai terasa sempit, rezeki kok merasa tambah sulit, tambah serem, bisa jadi bukan karena kita kurang keras berusaha, bukan juga karena mungkin kita ini kurang pinter oleh sekolah, enggak Pak, apa kurang ilmu, akan tetapi mungkin ternyata di dalam hidup yang kita lalui sekarang ini masih ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang belum kita istighfari, belum kita tobati. Itu yang pertama. Atau jangan-jangan kita ini kurang dekat sama yang punya istri. Maka hal ini adalah alarm agar kita semakin perbanyak istighfar. Alarm dari itu bukan malah memperkeras ambisi dunia kita. Yang ketiga, sukses finansial tanpa iman itu rapuh. Yang terbaru kita kemarin 74 kg emas yang ditemukan itu ternyata emas palsu. Kok yo nemen wong anggere rakyat Indonesia itu goblok kabeh. Dia secara finansial sukses, tapi karena tanpa iman itu rapuh. Endi ono kok goblok model opo? Emas palsu ae dilebokno di jero tembok. Ini terjadi bukan mudah.
misalnya kaum Ad, mereka ini kan kaum yang sangat kuat, kaya raya, memiliki peradaban yang luar biasa dengan peninggalan bangunan-bangunan yang megah, yang bahkan sampai hari ini belum terpecahkan. Ada itu peninggalan-peninggalan gunung yang gede dipahat dari omah dari istana, bukan membuat dia mah gunung, gak main-main kehebatan mereka. Namun tanpa iman kekuatan mereka itu rapuh dan berakhir tragis. Itulah mengapa di ayat ini Allah menawarkan kekuatan di atas kekuatan jika mereka bertobat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maksudnya adalah kekayaan, jabatan, dan kekuatan fisik yang tidak dibarengi dengan iman itu hanya akan menjadi istidrak, menjadi jebakan kenikmatan yang membinasakan. Nek wong gak duwe iman, masih sadurunge dadi presiden diparani ulama, diancam, dituntut nanti di hadapan Allah di akhirat. Mereka tidak punya iman, yang belagas yang bunyi. Yang penting umat ini mau mendukung. Ternyata kan terjadi dari ini. Belum lagi kemarin ada kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait. Akhirnya antara Kapolri dan Jampitsus ada kesepakatan penghentian penelusuran korupsi terkait MPG. Itu viral. Kok rakyat itu kayak goblok ya. Nah terus kasih lapor polisi terus tugasnya menyelidiki hal itu. Pokoknya buka dapur kabeh tiap polsek duwe dapur piro, akhirnya gak ngurusi uripe masyarakat, gak ngurusi kondisi hukum di masyarakat. Bingung ya Pak, dapur MPG itu. Ada kesepakatan itu dan itu diplotkan, dijumpai seperti disaksikan banyak rakyat Indonesia. Kok ya kok budget orang-orang. Padahal kita kembalikan kepada ayat ini, kekayaan, jabatan itu nanti akhirnya menjadi jebakan yang membinasakan. Nah, sedangkan keimanan itu hanya bisa diraih dengan jalan tobat dari dosa-dosa dan kemaksiatan masa lalu, Pak. Maka kekuatan sejati itu adalah ketika aset duniawi kita sekecil apapun yang kita miliki itu diberkahi oleh Allah. Oleh mikir ngomong sing oleh emas itu 4 kilo, belum lagi uang dolarnya yang ribuan dolar, belum lagi yang uang rupiahnya yang miliaran ditumpuk itu kan berarti dia nggak menikmati. Sementara hakikat harta itu kan yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Tidak ada yang ditumpuk-tumpuk, itu tidak ada rumusnya dalam ajaran kita. Berarti kan dia secara umum itu belum harta dia. Untuk jadi belum dia nikmati kok, belum dia gunakan, juga belum disedekahkan, tiba-tiba harus digerebek. Nah, di antara tanda-tanda kalau aset yang kita miliki itu diberkahi adalah ketika aset yang kita miliki itu semakin membuat kita ini tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takwa. Bukan sebaliknya, semakin banyak aset yang dimiliki justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Ada kisah yang bisa kita ambil dari seorang sahabat yang sangat miskin. Ketika sholat itu senantiasa tergopok-gopok dan mulai. Jika ditanya sama Rasulullah, ternyata dia ini pakaiannya gantian sama istrinya, pakaian untuk sholat, sehingga dia harus cepat-cepat pulang agar istrinya ini tidak tertinggal waktu sholat malam.
relatif jauh dari masjidnya Nabi sampai ke rumah dia. Hingga akhirnya dia ini minta didoakan sama Rasulullah akan diberikan kekayaan. Didoakanlah sama Rasulullah, menyebabkan kambing-kambing yang dia pelihara ini akhirnya beranak pinak, kambingnya tambah akeh, tambah karu-karuan. Ternyata dengan bertambahnya harta yang dia miliki, tambah belas gak ngetok nang masjid. Ketika dimintai zakatnya, menteng-menteng dia dapat menarik zakat, padahal sing ngomong narik itu Rasul para sahabat. Akhirnya ya dianggap. Jangan bisa baca sendiri kisah-kisah semacam ini. Jadi di antara tanda-tanda kalau aset yang kita miliki itu diberkahi apa enggak, dengan bertambahnya aset atau dimilikinya aset itu akan semakin menambah ketaatan kita, tambah taat, tambah takwa, tambah sregep nang masjid, tambah semakin sregep terlibat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka itu di antara tanda-tanda, oh ternyata aset yang saya miliki, harta yang saya miliki itu diberkahi. Yang ketiga, ayat ini mengajarkan konsistensi sikap kita untuk menjadi lebih baik. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa antara istighfar dan tobat itu ada urutannya. Yang pertama, ya mohon ampun, istighfar, kemudian bertobat, sumatubu. Maksudnya adalah istighfar itu perkara lisan. Lisan yang meminta maaf, lisan yang memohon ampun atas dosa-dosa atau maksiat-maksiat masa lalu kita. Sedangkan tobat adalah tindakan nyata di lapangan untuk memperbaiki masa depan kita dan tidak mengulangi kesalahan. Jadi, ya tidak cukup kalau hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah di bibir saja. Jika kelakuan kita sehari-hari tidak berubah, karena tobat itu menuntut adanya perubahan arah hidup yang nyata. Jadi untuk seseorang itu bisa bertobat secara utuh, yang sering kita bahasakan taubatan nasuha, itu harus memenuhi beberapa unsur. Ada pengakuannya, ada minta ampunnya, ada istighfarnya, berusaha tutupi dengan amal-amal soleh yang semisal atau yang lebih baik, dan jika ada urusannya dengan orang lain, ya segera diselesaikan. Lek istighfar didawuhkan nanti bawa tasbih pelaku sak pelaku obah sak istighfar itu. Dagang istighfar, dodolan depan sepeda motoran perjalanan istighfar gawat. Tapi tanggungannya kalau dulu kadang diselesaikan pada dia memiliki kemampuan untuk itu. Tidak bisa semacam itu. Yang kelima, bahaya ego dan kesombongan. Nah, ini peringatan di akhir ayat ini. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berbalik menjadi orang-orang yang berdosa. Itu menunjukkan bahwa penghalang terbesar manusia untuk beristighfar itu ya rasa egois, merasa tidak bersalah dan sombong atas pencapaian dirinya sendiri. Itulah mengapa ngakoni kesalahan dhewe niku wangile minta ampun. Itu penyakit kita semua. Secara umum manusia itu memang dirancang seperti itu oleh memiliki ego. Bahkan kalau di perserikatan kita itu ada bahasa yang diperkenalkan oleh salah satu pimpinan kita. Kita ini masing-masing memiliki ego sektoral. Ya memang harus semacam itu, karena tanpa ego itu ya tidak jalan kehidupan ini. Tapi
ketika egonya itu kebablasan sampai tidak mau mengakui rasa salahnya sendiri, sombong atas pencapaiannya sendiri, ya tidak bisa. Maka istighfarnya tidak bisa, taubatnya tidak bisa taubat nafsu. Nah hal ini berbeda. Lek ngakoni kesalahan dhewe iku angel minta ampun, tapi lek ngarani wong liya salah itu gampang, mudah sekali. Karena memang di antara penghalang terbesar untuk manusia itu mampu beristighfar dan tobat itu ya egonya sendiri. Makanya kan di antara doa yang diajarkan Rasul kepada kita itu kan doanya Nabi Adam.